Shalom, senang kita bisa bersama-sama kembali untuk bersekutu dan menggali firman Tuhan secara berkala. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa setiap kita semakin hari semakin dikuatkan untuk mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita, dengan terus taat dan setia menggali firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan penggalian firman Tuhan kita secara berkala, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk naikkan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, syukur haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Selidiki kami ya Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang matang dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus yang matang dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya Roh Kudus, persiapkan kami mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan perkenankan kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus ajar kami, buat kami mengerti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita di perikop kita yang selanjutnya. Kita sudah sampai untuk membahas perikop yang selanjutnya tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu yang terdapat di kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai yang ke-23. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan musisat-musisat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya itu kepada kamu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang tercatat di judul yang LAI berikan, maka ini adalah sebuah kengerian, siksaan yang berat dan nabi-nabi palsu. Perlu Bapak ibu saudara ketahui bahwa pasal ini berbicara tentang akhir zaman. Ini yang akan terjadi pada akhir zaman. Namun sebenarnya ayat ini atau perikop ini menuju atau dinubuatkan Tuhan untuk peristiwa yang terjadi dan sudah terjadi pada abad yang ke-66 sampai yang ke-70 Masehi, di mana orang-orang Yahudi memberontak terhadap pemerintahan Roma karena orang-orang Yahudi berada dalam tekanan dan penderitaan yang sangat berat. Kalau kita baca di ayat yang ke-14, yang Alkitab maksud dengan bangsa Romawi adalah pasukan Romawi yang melakukan sesuatu kekejian. Namun dikatakan di sini ada namanya kaum Selot. Kaum Selot ini adalah orang-orang Yahudi yang memberontak, yang menguasai bait Allah, melakukan sesuatu yang tidak patut di Yerusalem, di bait suci. Dikatakan bahwa pada waktu itu terjadi peruntuhan bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Herodes pada abad yang ke-70, sehingga orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem harus melarikan diri ke gunung. Terjadi sebuah kengerian yang sangat dahsyat yang tidak akan pernah terjadi lagi. Lalu apa yang kita bisa tangkap dari ayat ini? Apakah di akhir zaman yang akan kita jalani hari-hari ini tidak akan terjadi sebuah penganiayaan atas kita orang-orang percaya? Karena Alkitab mencatat di ayat yang ke-19 sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Sebenarnya tidak. Sebagai orang-orang yang percaya, maka ketahuilah setiap kita memiliki salib yang harus dipikul. Dan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Alkitab mencatat dunia akan menganiaya kita, dunia akan mengucilkan kita. Tapi buat setiap kita orang-orang yang dipilih Tuhan, dikatakan di kitab Matius pasal yang ke-5 itu, kita diminta untuk berbahagia karena kita menghadapi sebuah aniaya karena nama Tuhan.
Itu bagian dari pikul salib yang harus kita pikul. Memang mungkin tidak seberat apa yang dialami oleh orang-orang Yerusalem di abad yang ke-66 sampai abad yang ke-70. Akan tetapi penganiayaan itu akan terjadi karena nama Tuhan, sebuah penyiksaan. Kalaupun nanti akan terjadi sebuah penganiayaan, buat secara pribadi kita itu sangat berat. Namun jika Tuhan Yesus memperingatkan itu akan terjadi, maka saya berdoa setiap kita boleh siap untuk menghadapi apapun yang terjadi demi nama Yesus. Alkitab mencatat orang-orang yang bertahan pada akhir zaman, dia akan memperoleh kerajaan surga, memiliki kerajaan surga. Oleh sebab itu kuatkan iman kita supaya kita terus mampu menghadapi setiap penganiayaan demi penganiayaan itu terjadi. Alkitab memang sudah menjelaskan dan menceritakan akan terjadi. Oleh karena itu jangan kecut dan tawar hati. Pada masa-masa itu, pada masa-masa penganiayaan akan ada banyak orang-orang percaya yang mencari setiap petunjuk, mencari sesuatu yang akan membawa kita keluar dari permasalahan itu. Dan pada saat itu Alkitab mencatat akan banyak muncul nabi-nabi palsu yang mencoba untuk menyesatkan orang-orang pilihan dengan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya bukan datang daripada Tuhan, supaya kita boleh digeser, iman kita boleh bergeser. Mungkin tidak 180 derajat, namun ketika iman kita bergeser, tidak lagi bergantung pada Tuhan, tidak lagi mengharapkan Tuhan, ini bagian dari sebuah penyesatan untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Jika hari ini kita mengalami pergeseran iman 1 derajat saja dari langkah yang seharusnya kita ambil, maka lama-kelamaan jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita akan semakin jauh melenceng dan digeser. Tanpa sadar kita akan semakin jauh dari apa itu yang namanya kebenaran. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Namun kita perlu bersyukur bahwa semuanya itu Tuhan sudah nyatakan terlebih dahulu supaya kita bisa mempersiapkan diri. Pada zaman itu orang-orang yang selamat, orang-orang Yehuda yang selamat adalah orang-orang yang memperhatikan setiap perkataan dan tuntunan Tuhan. Pada ayat yang ke-23 dikatakan begini, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Jika sesuatu yang buruk, penganiayaan terjadi atas hidup kita, atas kekristenan, Tuhan sudah menyatakan terlebih dahulu bahwa itu adalah bagian dari pikul salib. Seorang yang tidak memikul salibnya setiap hari, Alkitab berkata, ia tidak layak menjadi muridku, ia tidak layak menjadi pengikut Tuhan, ia tidak layak akan kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari jadilah kuat dengan terus hidup dalam firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang Tuhan mau dari apa yang harus kita lakukan lewat perikop ini? Yang pertama adalah ketika kita menghadapi sebuah penganiayaan, pastikan bahwa kita memiliki iman yang teguh, sebab Tuhan sudah mengatakannya sebelumnya atas hidup kita. Yang kedua adalah hiduplah berpadanan dalam Kristus, hidup dalam firman-Nya. Jangan biarkan mesias-mesias palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Jangan biarkan Alkitab menjauh dari hidup kita. Jangan biarkan firman Tuhan menjauh dari hidup kita. Jangan biarkan hikmat dunia menggeser kita dari bergantung kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Engkau yang tahu kami lemah, kami tidak berdaya, kami membutuhkan Engkau. Kami memohon Tuhan, jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari segala yang jahat. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Kiranya Tuhan terus dapati hidup kami berkenan sampai Tuhan panggil kami pulang ke rumah surga. Tambah-tambahkan iman atas kami ya Tuhan, untuk kami terus bergantung kepada firman-Mu dan hidup dalam setiap jalan-jalan-Mu. Kami percaya dalam hari-hari kami yang kami lalui Tuhan, firman-Mu lah yang akan terus menjadi terang dan jawaban atas hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.